Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 5, bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa. Hari ini kalian akan belajar bersama Teacher Uli, tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 2 manusia dan lingkungan, pembelajaran 4, 5, dan 6. Adapun pokok materinya yaitu ketampakan alam, iklim, dan otot manusia. Sudah siap belajar hari ini? Disiapkan dulu buku dan alat tulisnya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Ketampakan alam dan ketampakan buatan, pengaruh iklim terhadap flora dan fauna, otot pada manusia, dan atrofi otot. Ketampakan alam. Apa itu ketampakan alam? Ketampakan alam adalah sesuatu yang dibentuk oleh peristiwa alam, meliputi wilayah daratan dan wilayah perairan. Wilayah daratan yaitu gunung, pegunungan, dataran tinggi, dan dataran rendah. Sedang wilayah perairan, danau, pantai, selat, samudra, dan sebagainya. Apa itu gunung? Gunung yaitu ketampakan alam yang paling tinggi di permukaan bumi. Beberapa di antaranya ada gunung api yang masih aktif dan ada juga gunung kapur. Keberadaan gunung api membuat tanah di sekitarnya menjadi subur. Pegunungan. Pegunungan yaitu daerah yang terdiri dari banyak gunung yang tampak berjejer atau berbaris. Wilayah pegunungan banyak dijadikan tempat wisata atau perkebunan. Dataran tinggi yaitu wilayah yang ketinggiannya sekitar 300-600 meter di atas permukaan laut. Contohnya, dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, Puncak Bokor di Jawa Barat, dataran tinggi Alas Gayo di Aceh. Dataran rendah merupakan wilayah yang berada di ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan air laut. Danau. Danau merupakan cekungan yang terisi air dengan area yang luas dan dikelilingi daratan. Danau alami ada 2 macam, yaitu danau tektonik dan danau vulkanik. Danau tektonik merupakan danau yang terjadi dikarenakan adanya pergeseran bumi. Kalau danau vulkanik terbentuk karena letusan gunung api. Contohnya, Danau Toba di Sumatera Utara, Danau Ranupane di kaki Gunung Semeru, Jawa Timur. Sekarang samudra. Samudra adalah wilayah laut yang sangat luas dan kedalamannya lebih dari 1000 meter. Indonesia terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selat. Selat adalah bagian dari laut yang berada di antara 2 pulau. Contohnya Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Karimata, Selat Makassar, Selat Bangka, Selat Madura, Selat Bali, dan Selat Lombok. Pantai. Pantai adalah perbatasan darat dengan laut. Pantai sering dijadikan tempat wisata. Sekarang ketampakan alam buatan, yaitu sesuatu yang dibuat oleh manusia dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, perlindungan hewan dan tumbuhan atau rekreasi. Contohnya waduk, sawah, perumahan, pelabuhan, kebun binatang, cagar alam. Yang kedua yaitu pengaruh iklim terhadap flora dan fauna. Sebelumnya, apa itu iklim? Iklim merupakan kondisi rata-rata cuaca tahunan yang meliputi wilayah luas. Untuk menentukan iklim di suatu wilayah dibutuhkan penelitian kurang lebih 10-30 tahun. Iklim dipengaruhi oleh letak geografis dan topografi wilayah. Iklim sangat berpengaruh terhadap persebaran flora dan fauna baik dari segi jumlah maupun persebaran. Faktor pada iklim terbagi menjadi 4, suhu, sinar matahari, kelembapan udara, dan curah hujan. Kalian pernah merawat tumbuhan kaktus? Kaktus terlalu banyak disiram air akan membusuk dan perlahan mati. Padahal tumbuhan lain akan sangat butuh air untuk bertahan hidup.
Nah, dari sini dapat kita amati bahwa tumbuhan yang beradaptasi untuk hidup di daerah kering namun tiba-tiba dipaksa hidup di kondisi yang basah, tentu saja tidak akan dapat bertahan hidup. Oleh karena itu, karakteristik iklim suatu lokasi sangat mempengaruhi karakteristik makhluk hidup yang tinggal di wilayah tersebut. Kita memasuki bagian otot manusia. Macam-macam otot dan gerak otot manusia. Atrofi otot. Apa itu otot? Otot merupakan alat gerak yang aktif, sementara rangka tubuh merupakan sistem alat gerak pasif. Macam-macam otot manusia itu ada 3, otot jantung, otot lurik, dan otot polos. Akan kita bahas satu persatu, kita mulai dari otot polos. Otot polos gambarnya dapat kita amati. Otot polos berada di dinding organ internal manusia, seperti pembuluh darah, saluran pencernaan, kandung kemih, dan rahim. Kenapa disebut otot polos? Karena tidak memiliki garis-garis melintang atau disebut lurik. Yang kedua yaitu otot lurik. Amatilah gambar otot lurik berikut. Otot lurik melekat pada kerangka dan membentuk sebagian besar jaringan otot tubuh. Pada otot lurik terdapat tendon. Otot yang ujung atasnya mempunyai 2 tendon disebut otot bisep. Otot yang mempunyai 3 tendon disebut otot trisep. Yang ketiga yaitu otot jantung. Amatilah gambar otot jantung berikut ini. Otot jantung yaitu otot yang terdiri dari sel-sel memanjang dengan banyak inti yang terletak di pusat. Berikut Tice tampilkan perbedaan otot polos, otot lurik, dan otot jantung pada tabel. Anak-anak bisa mengamati tabel yang Tice sajikan, mulai dari tempatnya, bentuk serabutnya, jumlah nukleusnya, letak nukleus, garis melintang, kecepatan kontraksi, kemampuan berkontraksi, dan tipe kontrolnya. Kalian amati pada tabel berikut ini. Setelah kalian mengamati pada tabel, marilah kita belajar tentang gerak pada otot. Gerak pada otot itu ada 2, yaitu gerak otot sinergis dan gerak otot antagonis. Yang pertama itu gerak otot sinergis. Anak-anak, coba perhatikan telapak tanganmu. Lakukan kegiatan membuka dan menutup dengan cara membuat kuncup. Kuncupkan telapak tanganmu, kemudian buka. Kalian tahu apa yang terjadi? Ya, benar. Terjadi otot sinergis, yaitu otot yang berkontraksi bersama dan berelaksasi bersama. Yang kedua yaitu otot antagonis. Otot yang bekerja berlawanan. Otot satu berkontraksi dan otot satunya berelaksasi. Contohnya yaitu otot bisep dan otot trisep. Coba lakukan gerakan mengangkat lengan bawah. Otot bisep berkontraksi dan otot trisep berelaksasi. Yang kedua, lakukan gerakan menurunkan lengan bawah. Otot bisep relaksasi, otot trisep berkontraksi. Mudah kan anak-anak untuk memahami gerak otot sinergis dan gerak otot antagonis? Selanjutnya, yaitu kita akan membahas atrofi otot. Apa itu atrofi otot? Ada yang tahu? Ya, atrofi otot adalah kondisi di mana terjadi penurunan massa otot. Hal ini biasanya akibat dari cedera atau adanya suatu penyakit sehingga bagian tubuh tertentu tidak digerakkan dalam jangka waktu yang cukup lama. Jenis-jenis atrofi otot ada 3. Yang pertama yaitu atrofi yang disebabkan karena otot tidak digunakan. Bagi kalian yang malas bergerak, malas berolahraga, dapat terjangkit atrofi otot. Yang kedua, atrofi neurogenik terjadi karena adanya cedera atau penyakit pada otot maupun syaraf yang berhubungan langsung dengan otot. Misalnya penderita polio, cedera saraf tulang belakang, dan sindrom carpal tunnel. Yang ketiga, atrofi otot yang terjadi akibat menderita suatu penyakit.
Hal ini dapat membuat penderitanya perlu perawatan khusus dalam jangka waktu yang lebih lama. Perlu dilakukan upaya untuk melatih otot dengan bantuan pemulihan fungsi otot. Anak-anak dapat mengalami gambar sebelah ini, yaitu seorang anak yang menderita atrofi otot pada paha dan betisnya sebelah kanan ini mengalami atrofi otot. Untuk panjangnya, panjang kanan dan kiri paha dan betisnya itu tetap sama, namun ukurannya berbeda. Jadi pada atrofi otot ini tidak mengurangi panjang, hanya mengurangi ukuran besar atau kecilnya. Bila belum terjadi atrofi otot, dapat dicegah dengan rajin olahraga dan melakukan aktivitas fisik. Namun, bila sudah terjadi atrofi otot, berkunjunglah kepada dokter dan mintalah petunjuk untuk penyembuhannya. Jadi, Tice berpesan kepada anak-anakku supaya kalian tidak malas untuk bergerak dan melatih otot kalian supaya terhindar dari penyakit atrofi otot ini. Sampai di sini dulu pembelajaran bersama Tice Uli. Untuk memantapkan pemahaman kalian tentang materi pada hari ini, Tice berikan tugas kepada kalian. Tice harap setelah selesai menonton tayangan ini, kalian akan mengerjakan tugasnya, difoto dengan jelas dan diunggah ke Google Drive masing-masing. Anak-anak, Tice berpesan kepada kalian, kita masih dalam masa pandemi, tidak bosan-bosannya Tice mengingatkan kalian untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa sholat 5 waktu, mengaji, berbakti pada orang tua, dan ingat, tanggung jawab kalian sebagai siswa yaitu mengerjakan tugas dan mengikuti pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.